Yang saya jengkelkan kenapa para penggiat HAM kalian diam ketika tukang dibunuh, tukang bakso, tukang ojek dibunuh. Kenapa kalian diam? Hah? Pekerja tower lagi tidur digorok. Sekarang pertanyaannya, ada kan anak Papua yang lagi kuliah di Jawa sana, yang lagi bekerja di luar Pulau Papua, lagi tidur terus digorok? Tidak ada. Tapi orang pendatang di Papua lagi kerja digorok. Itu fakta. Kamu mau bantah? Silakan bantah. Jangan pakai data, tapi pakai fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Dengan viralnya sebuah video yang dimana ada aparat TNI melakukan penyiksaan terhadap salah satu orang atau warga sipil yang diduga sebagai anggota KKB kelompok separatis OPM, membuat dunia tentang hak asasi manusia di Indonesia menjadi ramai kembali. Tentu ini menjadi permasalahan yang selalu dihindari oleh aparat penegak hukum maupun aparat pertahanan negara, yang dimana sebisa mungkin mereka tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap orang-orang yang dianggap sebagai musuh negara. Di sini saya mau mengkritisi atau menanggapi beberapa orang yang selalu berteriak tentang HAM yang terjadi di tanah Papua. Akan tetapi kita harus melihat dulu lebih jauh sebenarnya permasalahan HAM itu dari sudut pandang apa dan seperti apa. Jadi begini teman-teman, saya kasih pandangan dulu buat teman-teman. Ketika ada aparat negara yang melakukan penyiksaan terhadap orang yang dituduhkan itu KKB dan memang terbukti dia adalah KKB atau kelompok separatis, tentu semua orang akan memprotes. Tentu semua orang akan memprotes bahwa tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat negara itu sudah melanggar hak asasi manusia. Seharusnya tidak diberlakukan seperti itu. Walaupun dia itu adalah musuh negara, setidaknya harus diberi penanganan yang sekiranya tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Tentu hal ini dimanfaatkan baik oleh OPM untuk mencari simpati masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia yang selalu berteriak tentang hak asasi manusia. Beberapa hal yang sangat saya kecewakan kepada para penggiat HAM, tentunya kepada orang-orang yang selalu mengibarkan bendera bintang kejora dan kemudian selalu menggunakan tameng hak asasi manusia untuk menyudutkan pihak pemerintah. Apalagi orang-orang seperti ini di dunia maya itu sangat banyak. Di sini saya mau mengkritisi ketika ada orang yang dimana dia adalah warga sipil dan menjadi korban daripada keganasan kelompok KKB itu sendiri. Yang jelas, KKB juga melakukan tindakan-tindakan amoral, bahkan tindakan-tindakan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi, para aktivis-aktivis HAM ini seperti diam seribu bahasa. Terlebih lagi, mahasiswa-mahasiswa BEM UI ya, yang notabene-nya mereka ini masih bau kencur gitu. Nah, saya kasih tahu untuk khususnya mahasiswa-mahasiswa BEM UI atau Fakultas Hukum di seluruh Indonesia yang selalu mengkritisi tentang HAM yang terjadi di Papua sana. Saya cuma mau kasih tahu kepada kalian satu hal. Kalian jangan terlalu mengkritisi soal HAM jika memang kalian belum pernah hidup di Papua. Para penggiat-penggiat HAM ini, orang-orang yang kritis dengan HAM ini, mereka itu tidak bersuara ketika para dokter dibunuh, bahkan diperkosa, teraniaya, yang dilakukan oleh pihak OPM, KKB, OPM, TPN. Mereka diam. Guru-guru Indonesia Cerdas yang didatangkan oleh yayasan gereja ke sana juga diperkosa sama OPM, KKB. Dan orang HAM pun diam, tidak bersuara. BEM UI mana tahu hal itu. Bagaimana dengan perawat-perawat yang dilecehkan oleh OPM, ditelanjangi? BEM UI kemana?
diam, tidak bersuara. Komnas HAM hilang, tidak bersuara. Bahkan ada suster-suster yang perawat-perawat itu ditelanjangi, bahkan dipukuli, dibuang ke jurang dalam kondisi hampir mati, bahkan ada yang mati sekalipun. Kemana Komnas HAM? Diam. BEM UI, apa itu BEM UI? Sampah. Bahkan yang sangat saya jengkelkan, ketika para tukang ojek dibunuh, ya kan, para pekerja tower bangunan digorok ketika sedang tidur, terus para pekerja kuli bangunan yang membangun jembatan, mereka telanjangi, mereka susun berbaris lalu mereka tembaki. Kemana Komnas HAM? Kemana BEM UI? Kenapa kalian tidak bersuara? Jangan seolah-olah kalau misalnya rambut keriting, kulit hitam yang jadi korban, selalu berteriak HAM. Akan tetapi, jika pelaku kejahatannya itu adalah orang kulit hitam, rambut keriting, orang OAP, orang asli Papua yang melakukan kejahatan, yang jelas-jelas itu kejahatan melanggar hak asasi manusia, seolah-olah kalian diamkan. Kenapa Komnas HAM dan masyarakat-masyarakat penggiat HAM ini menerapkan standar ganda dalam memprotes tentang HAM? Tolong kalau memang kalian memprotes cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI Polri dalam menangkap para pelaku kejahatan di Papua, jangan kalian benturkan dengan HAM. Tapi kalau bisa kalian protes itu juga. Para mahasiswa-mahasiswa yang selalu mengibarkan bendera bintang kejora, akan tetapi bendera itu digunakan untuk mempersekusi, untuk membunuh warga sipil di Papua juga. Sekarang pertanyaannya, ada enggak orang Papua yang ditelanjangi di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, atau di Kalimantan, ditelanjangi terus ditembaki? Ada enggak yang diberlakukan seperti itu? Tidak ada. Jadi tolong, buat kalian yang selalu teriak-teriak tentang HAM, jangan berpikir pendatang ke sana mau menginvasi, mau menjajah kalian. Seharusnya dengan datangnya pendatang ke sana membuat daerah kalian itu semakin maju. Ada namanya bersaing. Seharusnya kalian orang-orang di Papua sana harus mampu berkompetisi, harus mampu bersaing. Toh banyak kok anak-anak Papua yang hidup dan mampu bersaing di kota-kota besar di Indonesia. Mereka tidak pernah mempermasalahkan soal itu. Tapi kenapa ketika kita berbicara tentang kekerasan, selalu saja dihantamkan dengan HAM? Aparat TNI Polri menangkap pelaku yang diduga kelompok bagian daripada kriminal bersenjata, itu jelas sudah valid. Memang tugasnya aparat seperti itu. Jadi kalau memang terjadi tindak kekerasan, itu adalah bagian dari prosedur. Walaupun sebenarnya itu dibantah juga sama pihak TNI, dan pihak TNI juga sudah klarifikasi. Yang saya jengkelkan kenapa para penggiat HAM kalian diam ketika tukang dibunuh, tukang bakso, tukang ojek dibunuh. Kenapa kalian diam? Hah? Pekerja tower lagi tidur digorok. Sekarang pertanyaannya, ada kan anak Papua yang lagi kuliah di Jawa sana, yang lagi bekerja di luar Pulau Papua, lagi tidur terus digorok? Tidak ada. Tapi orang pendatang di Papua lagi kerja digorok. Itu fakta. Kamu mau bantah, silakan bantah. Jangan pakai data, tapi pakai fakta. Yang saya sesalkan, kenapa harus kalian melakukan standar ganda? Seolah-olah kalau misalnya pelakunya itu adalah orang non-Papua dan korbannya adalah orang Papua, seolah-olah tuh ini adalah pelanggaran HAM berat. Lalu bagaimana jika pelakunya adalah orang asli Papua dan yang menjadi korban adalah orang non-Papua dan diperlakukan lebih tidak manusiawi, ditelanjangi, bahkan ada yang dibakar? Di mana rasa kemanusiaan kalian? Tolonglah, jangan berperilaku seperti itu. Kalian gunakan standar ganda, kalian minta merdeka, tapi kalian tidak punya rasa menempatkan sisi humanisme kalian itu setara sesama manusia. Saya tidak peduli kamu mau bintang kejora atau mau kamu OPM kah, tapi tolong kalau kau bicara HAM,
sejajar. Berani atau tidak? Karena faktanya kalian adalah pengecut yang beraninya cuma teriak menekan pemerintah, tapi giliran nanti yang jadi korban itu guru, dokter, perawat, tukang, orang sipil biasa, kalian seolah-olah diam, tidak bersuara sama sekali. Seharusnya kalian-kalian ini ya, mahasiswa BEM, ya kan, BEM UI, sekali-sekalilah ke Papua sana, biar kalian rasakan seperti apa suasananya terjebak di tengah-tengah perang suku, seperti apa suasananya terjebak di tengah-tengah kontak tembak, supaya kalian itu tahu bahwasanya memang di sana itu tidak aman, tapi supaya kalian juga berpikir. Jangan berpikir di Jakarta aja dapat informasi tapi kalian tidak cross check ke sana. Dan khusus untuk kalian-kalian yang suka teriak-teriak HAM tuh, kalau bisa tuh ditangkapi, bawa ke Papua, lepaskan di areanya Egyanus Kogoya, khususnya yang perempuan-perempuan tuh yang suka teriak-teriak tentang HAM, biar digilir dia sama OPM. Seperti guru-guru yang di sana mengajar digilir sama OPM. Biar kau rasakan itu batang-batang yang mereka tuh kayak apa masuk ke tempat kemaluanmu. Jujur, video ini sangat emosional. Kenapa? Karena saya sudah pernah merasakan itu di Papua. Karena pada saat itu saya ke sana, sasaran-sasaran TPN OPM itu bukan orang-orang sipil. Mereka masih realistis, yang diserang hanya TNI Polri. Tapi makin kesini, makin kesini, makin kesini, orang non-OAP, orang non-asli Papua itu dihabisi semua. Itu yang saya jengkel. Silahkan kalian mau berjuang tentang kemerdekaan, urusanmu lah. Tapi jangan kau serang guru, dokter, perawat, bahkan tukang bangunan yang memberikan sumbangsi untuk pemberdayaan meningkatkan SDM di Papua. Malah kau sikat juga. Saya cuma bersyukur dulu zaman saya bukan jadi korban atau target. Tapi jujur saya kasih tahu kamu, saya juga pernah ketemu dengan orang-orang OPM. Dan saya pun juga dicurigai saya sebagai anggota TNI. Padahal saya cuma seorang guru kontrak. Dan memang tidak enak di sana tuh sebagai pendatang, sedikit-sedikit dicurigai. Jadi saran saya buat kalian ya penggiat HAM, tolonglah kalau mau mengkritisi tentang HAM tuh adil. Jangan saya nak jidatnya aja menekan TNI Polri. Kamu kira mereka di sana tuh tidur mereka tuh tenang, tidur mereka tuh nyenyak. Bahkan mereka sedang masak pun mereka diserang. Kau tidak bisa membayangkan bagaimana sakit hatinya mereka ketika mereka lihat teman-teman mereka harus berguguran. Memang mereka tidak punya hak asasi manusia karena mereka adalah alat negara. Akan tetapi kami guru, perawat itu juga punya hak asasi manusia. Kami juga sipil. Kami bukan kombatan yang harus diserang. Kenapa ketika itu yang diserang kalian diam? Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian tercurahkan. Karena jujur saja, banyak rekan-rekan guru kita di sana yang menjadi korban dari keganasan OPM. Bahkan ada yang diperkosa. Terakhir informasinya ada juga yang dibunuh. Itu bukan untuk apa-apa. Karena memang mereka ingin mencerdaskan anak-anak di Papua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.